Oke, untuk menu masak hari ini aku ingin masak nasi kebuli, dimana nasi kebuli ini adalah salah satu makanan kesukaan dari suamiku. Aku masak ini spesial banget di hari ulang tahunku, yaitu hari ini tanggal 20 Mei. Untuk umur nggak usah ditanyakan ya. Bahan-bahannya apa aja sih? Bumbu-bumbunya apa aja untuk membuat nasi kebuli? Yaitu diantaranya udah terlihat ya. Aku jelaskan satu persatu. Aku di sini pakai bawang putih 10 siung, 10 siung bawang merah, 4 lembar daun salam, 3 buah tomat, jahe 1 ruas, bawang bombay 1 buah, serehnya aku pakai 3 batang. Lanjut ya ke rempah-rempahnya sekarang. Biji jinten gini 3 sendok jinten, 1 sendok lada, 15 cengkeh. Cuman ini opsional, bisa ditambah bisa dikurang sesuai dengan selera aja. 9 kapulaga, 4 batang kayu manis, dan 3 sendok ketumbar bubuk. Nah ini 3 sendok ketumbar bubuk. Aku taruhnya satu bungkus ya. Jadi nanti opsional, kalau misalnya kurang itu bisa ditambah, ataupun kalau misalnya lebih bisa dikurangi aja gitu ya. Ini dia bahan-bahannya dari rempahan. Lanjut, bahan selanjutnya adalah aku pakai santan instan seperti ini. Aku pakai santan ukuran 65 ml 1 bungkus. Dan juga aku pakai Indomilk susu bubuk ini ya. Susu bubuk Indomilk aku pakai 2 saset. 1 2. Dan aku pakai susu ultra yang low fat. Ini 1 UHT ya. Ini satu kotak ya, yang ukuran 250 ml. Jadi bahan-bahan ini bisa dikurangi ataupun dilebihkan sesuai dengan berasnya nanti. Di sini aku pakai berasnya yaitu beras lokal aja, beras Indonesia, beras biasa, bukan beras perak. Aku pakainya 1,5 liter dengan bumbu yang seperti ini. Nanti kalau misal mams merasa bumbunya terlalu banyak atau bumbunya terlalu sedikit, itu nanti opsional aja, bisa ditambah atau dikurang sesuai dengan selera. Dan aku masak nasi kebuli hari ini itu sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia atau dengan cita rasa Indonesia gitu ya. Dan di sini aku juga pakai dagingnya, daging sapi bukan daging kambing. Daging sapinya aku pakai setengah kilo atau 500 gram. Yang ini udah aku rebus ya, daging sapinya sudah aku rebus, jadi sudah matang. Dan aku pakai sandung lamur biar lebih gurih. Sandung lamurnya aku beli setengah kilo sandung lamur. Setengah kilonya itu adalah daging sapi seperti itu. Sekian bumbu-bumbunya. Selamat mencoba di rumah dan selamat mengikuti untuk pembuatan nasi kebuli. Ini pertama kali banget aku bikin nasi kebuli di hari ulang tahun aku yang ke titik. Untuk kekenya atau untuk tahunnya atau untuk berapa umurnya itu di skip aja ya. Dan let's go cooking. Dan sekarang aku mau menghaluskan dulu bawang-bawangannya. Bawang putih, bawang merah, dan jahe aku haluskan di blender secara bersamaan. Kalau bawang bombay nanti diiris aja ya mams. Dan juga tomat jangan dijadi satukan dengan bumbu-bumbu yang tadi ya, bumbu putih yaitu bawang putih, bawang merah, dan juga jahe jangan dicampurkan dengan tomat, karena tomat nanti dimasaknya itu terakhir dimasukkannya gitu ya. Jadi seperti itu aja. Dan ini nggak perlu dicampur ke dalam bumbu yang dihaluskan, karena ini nanti dimasukkannya juga terakhir setelah dari tomat. Jadi yang dihaluskan itu adalah 2 bumbu atau 2 versi bumbu ya. Yang pertama versi dari jahe, 2 kelompok maksudnya ya, 2 kelompok bumbu yang harus dihaluskan. Kelompok pertama yaitu jahe, bawang putih, dan bawang merah. Kelompok yang kedua itu adalah tomat aja gitu ya. Oke, aku mau menghaluskan dulu kedua kelompok bumbu-bumbu ini
Stay tune terus di channel Hendy Puspitasari. Jangan lupa like, subscribe, klik lonceng, dan share ke orang-orang terkasih. Thank you, happy watching. Oke, sekarang aku kasih mentega ya. Ini mentega 1 sendok aja. Mentega dipanaskan, kemudian ditambahkan dengan minyak goreng ya. Minyak goreng secukupnya aja. Jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit juga ya, sedang aja. Dan yang pertama kali ditumis itu adalah bumbu putih. Bumbu putih itu antara lain bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Ini ditumis pertama kali. Kemudian nanti baru bumbu-bumbu yang lain menyusul, seperti itu ya. Ini kita tunggu dulu hingga dia apa itu namanya, larut ya, atau hingga dia mencair menteganya, dan hingga si minyaknya itu panas. Tunggu dulu ya. Sambil menunggu, aku mau kasih tahu bumbu-bumbunya yang sudah aku haluskan, yaitu ini bumbu putih yang tadi aku bilang, bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Ini hanya tomat saja ya. Jadi tomat itu jangan digabung dengan bumbu putih, karena tomat nanti dimasukkannya terakhir. Kalau misalnya dimasukkannya bareng dengan bumbu putih, nanti khawatirnya si nasinya atau si kuahnya itu gampang basi, seperti itu. Dan ini bawang bombaynya sudah aku iris, dan di sini aku tambahkan juga telur. Ini ada 8 butir telur. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 butir telur. Ini menteganya sudah mencair dan juga minyaknya juga sudah panas. Sekarang kita masukkan aja bumbu yang pertama, yaitu bumbu putih, yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Kita masukkan aja ya. Ini kita masukkan, sudah dimasukkan, kemudian ditumis hingga kering, atau hingga layu, atau hingga matang ya. Ditunggu hingga matang. Ini masih ada yang gerinjul-gerinjul, ternyata ya, masih ada yang belum ke blender ya. Gak apa-apa, nanti ini yang masih gerinjul-gerinjul diambil aja. Ditunggu matang ya. Nunggu ini matang sambil cerita ya Mams. Jadi aku hari ini pertama kali, first time, pakai penggorengan baru. Ini adalah kado dari adik-adikku. Ini sutilnya dari adikku, ini juga dari adikku. Kalau suamiku ngadonya itu ngasih uang, karena akunya maunya begitu. Jadi ini bagus banget sih, warnanya yang paling cocok banget, pink. Dan ini juga pink juga, jadi aku suka banget. Dan nggak lengket. Sebenarnya sebelumnya aku udah punya teflon juga, cuman gede banget itu ukurannya. Dan itu dia apa sih namanya, si ininya nih, daleman ininya, penggorengan bagian dalamnya itu dia udah kelupas-kelupas gitu. Jadinya aku nggak mau pakai lagi karena khawatir nanti kena makanan gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, masukkan aja bawang bombaynya. Bawang bombay dimasukkan dulu ya. Pertama kali setelah bumbu putih, bawang bombay ini dimasukkan yang sudah diiris. Ini bawang bombay opsional, boleh pakai boleh enggak. Kalau misalnya nggak suka bawang bombay, boleh di skip, nggak usah pakai bawang bombay, nggak apa-apa. Tapi di sini aku pakai bawang bombay, jadi biar harumnya itu, aromanya itu kuat dari si nasi kebulinya nanti gitu ya. Bawang bombay dan juga bawang bumbu putihnya sudah matang ya, sudah agak kering. Kita masukkan aja langsung serehnya, sereh, lalu daun salam, kayu manis, itu dulu ya yang kita masukkan ya, lalu diaduk. Ini sudah kering ya, dan aromanya juga sudah wangi banget. Sekarang kita masukkan aja tomat yang sudah dihaluskan atau yang sudah digiling tadi di blender. Ini ya, kita masukkan aja semua.
kemudian diaduk hingga rata dan hingga matang. Sambil menunggu bumbu ini matang, aku sambil merebus air ya di dandang seperti ini untuk 1,5 liter beras. Karena kalau biasanya aku pakai untuk masak nasi yang biasa itu kan kecil banget, itu cukup untuk 1 liter aja. Hari ini kan aku masak 1,5 liter udah pasti nggak cukup, jadi aku pakai dandang ini untuk memasak nasi. Nanti kalau misalnya ini sudah panas, airnya sudah mendidih, baru kita masukkan beras yang sudah dicuci bersih ke dalam dandang ini seperti itu. Jadi untuk kali ini aku masak berasnya agak sedikit berbeda karena kali ini kan masaknya bukan nasi biasa tetapi nasi kebuli. Untuk hari spesial masakannya harus spesial. Nah seperti ini ya, setelah bumbunya sudah sudah tanak, sudah matang berarti ya, kita langsung masukkan aja bumbu rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya antara lain yaitu kapulaga, cengkeh, lada, dan juga jinten dimasukkan semua ya secara bersamaan. Kosong ya, dimasukkan dan diaduk. Ketumbar belum ya, belum masuk ya, ketumbarnya 3 sendok makan. Ini diaduk dulu hingga rata, nanti baru dimasukkan ketumbar bubuknya. Ya Allah, ini aromanya udah wangi banget. Oke, aku mau masukkan dulu ketumbar bubuknya 3 sendok makan ya. Ini udah aku masukkan ya ketumbar bubuknya. Sekarang kita aduk hingga rata. Ini pertama kali aku masak nasi kebuli. Ini udah matang ya bumbunya, kita masukkan aja langsung dagingnya. Ini dagingnya aku masukkan semua dan juga telur ya, karena aku pakai daging dan juga telur. Jadi maksudnya biar banyak. Udah teraduk rata ya, kemudian langsung aja dimasukin airnya. Lanjut, lalu aku masukkan aja air sebanyak 1 liter ya di sini, lalu diaduk rata. Ya ke Instagram Heni_Sari. Jangan lupa di follow Instagramnya dan juga jangan lupa di subscribe, like, dan juga share ke orang-orang terkasih. Ini aku aduk dulu sampai rata dan tunggu hingga mendidih. Jangan lupa dimasukkan garam. Di sini aku pakai garam 1 sendok makan ya, 1 sendok makan. Nah ini sama 1 sendok makan, dan juga penyedap rasa. Aku di sini penyedap rasanya pakai Royco rasa sapi. Kalian kalau mau pakai yang lain boleh, terserah, bebas. Nah penyedap rasanya aku pakai 1 sendok teh. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah lagi. Dan jangan lupa gula ya, gula secukupnya aja. Ini aku pakai gula secukupnya. Ini sudah dimasukkan bumbu-bumbunya, garam, gula, dan juga penyedap rasa. Tinggal diaduk aja dan nunggu sampai mendidih ya. Sambil menunggu mendidih, ini kita lihat dulu air di sebelahnya, yaitu dandang untuk masak nasi apakah sudah mendidih atau belum. Ini kita tutup dulu ya, ini tutupnya bagus banget kan, bening baru. Nah ini sudah mendidih, kita masukkan aja si berasnya. Ini aku masaknya agak berbeda, jadi beras ini sudah aku cuci bersih. Ini berasnya sudah dicuci bersih tetapi belum diaronin, jadi dipanasin dulu, dipanasin seperti ini selama kurang lebih 10 menit biar si berasnya lunak. Karena masaknya nasi kebuli, jadi cara masaknya juga berbeda ya dari nasi biasa. Kalau biasa kan aku dan juga mungkin beberapa moms di rumah itu kan masaknya diaronin ya ada air gitu. Kalau ini enggak diaroninnya nanti. Ini dimasukkan dulu ke dalam panci berisi air yang sudah mendidih, lalu dikukus selama 10 menit. Stop. Ini seperti ini ya kalau sudah mendidih. Nah setelah mendidih langsung aja diaduk dulu. Setelah
Setelah ini langsung dimasukkan santan. Aku pakai santan Sasa ukuran 65 ml ya, 1 bungkus aja. Masukkan aja langsung. Diaduk. Nah, ini masih ada kan sedikit kan sisanya, ini mau dikasih air lalu nanti dimasukkan lagi ya. Ini diaduk dulu hingga rata. Nah, udah diisi air ya, lalu dimasukkan. Sudah habis kosong ya, prok. Diaduk hingga rata. Tercampur rata, aku masukkan aja langsung ini susu bubuk Indomil ya, seperti ini 2. Kalau kalian mau pakai 1 boleh, cuma nanti cita rasanya jadi kurang apa ya, kurang enak sih, mungkin enak ya, cuma jadi kurang gurih gitu ya, jadi kurang nikmat banget gitu. Kalau ini kan kalau 2 jadi nikmat banget, kalau 1 ya nikmat aja. Ini diaduk hingga rata. Jadi kalau misalnya susu bubuk dicampurkan ke dalam ini, dia pasti gerenjul gitu. Seperti ini, nih contohnya gerenjul-gerenjul. Nah, ini diaduk aja terus hingga si gerenjul-gerenjulnya itu memuai atau namanya teraduk rata gitu ya. Susu ultra aku pakai yang ukuran 250 ml, langsung aja dimasukkan ya. Nah, diaduk lagi hingga rata ya. Pas bumbunya ini dimatikan aja, udah matang ya berarti ya. Dan juga ini juga udah matang si dagingnya. Langsung aja kuahnya disiram ke sini ya. Kuahnya jangan sampai banyak-banyak kayak kita lagi ngaronin, tapi ini secukupnya aja. Kalau misalnya udah kira-kira tersiram semua si si berasnya, ya udah berarti udah cukup. Ini jangan lupa diaduk juga. Ini nasi aronnya matang ya, bukan matang sih ya, jadi biar airnya itu saat dulu kita sambil goreng si dagingnya ini ke dalam penggorengan ini ya. Yang disediakan yaitu adalah mentega 1 sendok makan dan juga minyak sedikit aja, minyaknya 1 sendok makan aja. Nah, segini aja. Oke, nanti ini tunggu panas dulu. Setelah panas nanti baru dimasukkan dagingnya. Ini sudah panas ya, menteganya juga sudah mencair dan minyaknya sudah panas. Langsung kita masukkan aja dagingnya ya ke dalam penggorengan ini. Dagingnya jangan lupa dibalik biar nggak gosong, dan untuk tingkat kematangan disesuaikan selera masing-masing. Kalau aku di sini cukup untuk matangnya. Ini airnya sudah saat ya, kita langsung kukus aja. Jadi ngaroninnya itu secara manual tanpa api, begini aja. Karena ini kan nasi kebuli ya, jadi kalau misalnya terlalu sering kena air atau nantinya diaronin gitu, kalau misalnya diaronin nanti jadi lembek banget gitu, nggak enak jadinya. Ini sudah semua ya dimasukkan ya, kemudian diratakan. Setelah diratakan, jangan lupa di tengahnya dibolongin kayak gini, jadi si uapnya biar keluar. Jadi ntar air yang di bawahnya itu nggak ke atas, jadi nggak basah, si nasinya itu nggak basah, nggak benyek, nggak becek ya. Oke. Ini telurnya aku goreng juga ya, digorengnya dengan sedikit mentega dan juga sedikit minyak. Ini dia, alhamdulillah sudah matang nasi kebuli dengan cita rasa Indonesia. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa like, subscribe, klik lonceng, share ke teman-teman kamu atau orang terkasih. And see you next video. Bye bye. Assalamualaikum.